勇敢な討ち死に潔い自害。足利尊氏の生涯を描く物語。行くぞー！こんな夢のある博打に乗らないのか？Cerita anime ini berlatar belakangkan kurang lebih sekitar tahun 1333, tepatnya di sebuah kota yang bernama Kamakura, pusat kekuasaan kesogunan Kamakura. Hojo Tokiyuki, seorang anak kecil pewaris muda klan Hojo yang dikenal bukan karena keberaniannya di medan perang yang sangat pemberani, namun melainkan karena bocah 8 tahun ini memiliki kemampuannya yang luar biasa, yaitu dalam bersembunyi dan juga melarikan diri dari kejaran siapapun. Di usianya yang masih menginjak 8 tahun, ia lebih memilih bermain petak umpet daripada berlatih seni bela diri, membuatnya dijuluki sebagai anak yang pandai melarikan diri. Pada suatu hari, sewaktu Tokiyuki sedang bermain sebuah petak umpet seperti biasa, ia pun berhasil ditangkap dan ditemukan oleh seorang samurai terbaik di kerajaannya. Sosok samurai ini tidak marah pada Tokiyuki, walaupun ia satu-satunya samurai yang berhasil menangkap dengan mudah Tokiyuki, tapi ia sangat sayang dan ramah kepada tuan mudanya. Lalu kemudian Takauji, yang merupakan nama dari sosok samurai ini, ia pun menjelaskan pada tuan muda kesayangannya jika saat ini dan hari ini juga ia akan segera berangkat ke Kyoto untuk memadamkan pemberontakan yang terjadi di sana dari seorang mantan kaisar bernama Go-Daigo dan juga para anak buahnya yang lain. Takauji kemudian segera berangkat setelah ia berpamitan bersama dengan tuan mudanya itu. Setelah Takauji pergi, Tokiyuki pun dihampiri oleh seorang gadis seumurannya yang bernama Kyoko, dan di sini walaupun usia mereka masih sangat kecil, Kyoko pun merasa jika ia adalah satu-satunya wanita yang pantas untuk mendampingi satu-satunya penerus shogun di masa depan, yaitu Tokiyuki itu sendiri. Namun Tokiyuki pun nampaknya enggan jika harus menikah dengan Kyoko di kemudian hari. Ia pun memutuskan untuk berlari secepat kilat dan meninggalkan Kyoko begitu saja. Semua orang mengenali ayah dari Tokiyuki sebagai penjaga boneka, karena dalam sejarah Jepang, istilah boneka merujuk pada pemimpin yang hanya berkuasa di atas nama, tetapi sebenarnya dikendalikan oleh orang lain di masa itu. Dan yang mengendalikan mereka secara penuh adalah klan Hojo. Ayah Tokiyuki yaitu Hojo Takatoki, bukan shogun, tapi ia adalah yang memegang kekuasaan sejati. Takatoki bertugas sebagai shinken, semacam wali atau penjaga boneka, mengatur segalanya dari balik layar. Jadi meskipun bukan seorang raja, ia adalah seorang penguasa sesungguhnya, sampai semuanya dihancurkan oleh sebuah pengkhianatan yang pelak. Tinggal di dalam istana, ternyata Tokiyuki tidak seorang diri. Ia memiliki seorang kakak tiri yang bernama Konitoki. Walaupun mereka hanyalah saudara tiri, tapi Tokiyuki dan juga Konitoki saling menyayangi seperti saudara kandung pada umumnya. Bahkan Konitoki sama sekali tidak pernah memarahi sang adik sewaktu ia hanya bermain petak umpet saja tanpa melatih teknik berperang miliknya itu. Walaupun sang kakak tahu jika sebagai seorang pewaris shogun satu-satunya ia harus memiliki basic berperang yang mumpuni. Namun Konitoki di sini amat sangat menyayangi adiknya Tokiyuki. Alhasil ia pun malah mendukung, apa yang membuat adiknya merasa senang. Hal itu pun membuat Tokiyuki hanya menghabiskan setiap harinya dengan bermain petak umpet, menghindari kejaran dari para pengawal yang selalu senantiasa menjaganya. Mereka selalu berkeliling kampung untuk dapat menangkap tuan muda Tokiyuki, hingga pada suatu ketika Tokiyuki berhasil melarikan diri dari para pengawalnya itu. Ia pun mencoba untuk berlari dan naik ke atas pohon sakura. Tokiyuki di sini sangat senang tinggal di desanya ini karena desa yang sangat asri, damai, tenang,
dan tanpa ada gangguan. Semua penduduk desa sangat ramah, saling tersenyum dan hidup dalam tenang dan juga damai. Setelah itu, Tokiyuki pun tidur siang di atas pohon sakura. Kemudian ia pun terkejut dengan sebuah suara wanita yang berkata, seorang pemalas tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin di masa depan. Tokiyuki segera bangun dan ternyata wanita cantik ini datang tidak hanya seorang diri, melainkan bersama dengan seorang yang lebih dewasa usianya dari mereka berdua, yang disebut oleh gadis kecil ini dengan sebutan ayah. Tokiyuki pun lalu terkejut karena faktanya orang itu pun lalu tiba-tiba muncul dari belakang Tokiyuki. Lalu orang aneh itu pun berkata, aku adalah seorang pendeta Shinto yang datang dari provinsi Shihano. Dan kemudian akhirnya Tokiyuki pun di sini tidak tahu menahu siapakah sosok orang aneh ini. Walaupun ia memperkenalkan diri sebagai seorang pendeta Shinto, tapi Tokiyuki sangat curiga dengan wujud orang ini yang sepertinya sangat mencurigakan. Pada Tokiyuki, pendeta Shinto ini pun mengaku jika kedatangannya bukan tanpa sengaja, melainkan menurut ramalan dari pendeta Shinto ini, nantinya kerajaan dari Tokiyuki akan dibantai. Tidak ada yang selamat dari anggota keluarganya, semua akan mati oleh sebuah pengkhianatan yang sangat pelik. Hal itu pun akhirnya membuat ayah dari Tokiyuki sengaja menyewa pendeta Shinto untuk membawa Tokiyuki pergi jauh agar ia bisa selamat dan membalaskan dendam atas kerajaannya yang telah dihancurkan oleh seorang pemberontak dan juga pengkhianat. Tokiyuki pada awalnya tidak percaya. Kemudian pendeta Shinto ini pun memperkenalkan diri dari gadis yang awal ditemui oleh Tokiyuki. Gadis cantik ini bernama Shizuku yang merupakan asisten dari pendeta Shinto ini. Dia pandai dalam seni rahasia dan juga urusan umum lainnya. Namun karena telah dibesarkan oleh pendeta Shinto sedari bayi, maka Shizuku memanggil dan menganggap pendeta Shinto sebagai ayah kandungnya. Sementara di rumah kediaman Tokuyuki saat ini, seorang pengawal pun sedang melaporkan pada ayah Tokuyuki jika sebenarnya Takoji diam-diam telah berkomunikasi dan berbelok menjadi aliansi bagi Kaisar Godaigo. Bahkan tak hanya itu, seluruh pasukan mereka yang ikut bersama dengan Takoji, mereka semua telah tewas dibantai di sana dan tidak ada satupun yang tersisa. Kabar buruknya lagi, jika para pasukan musuh saat ini sedang menuju ke tempat ini dan mereka juga akan menghancurkan desa Kamakura dan juga kerajaan ini. Semua orang pun menjadi panik dengan kabar itu karena faktanya semua pasukan telah ikut berperang dan mereka semua kini telah dibantai dan tidak ada satupun yang selamat. Malam harinya, Tokuji bersama dengan aliansinya telah berhasil membantai dan membakar kerajaan Kamakura, dan dibalik puing-puing reruntuhan bangunan dan juga kobaran api yang membara, Tokuyuki pun menyaksikan semuanya. Ia tidak menyangka jika kerajaannya telah hancur, bahkan ayahnya tidak selamat dan semua orang dalam insiden mengerikan malam ini. Di belakang Tokuyuki ada pendeta Shinto, dan setelah ramalannya dirasa benar, pendeta Shinto hanya diam saja tanpa berkomentar apapun. Lalu kemudian terdengar suara langkah kaki dari pasukan para musuh. Pendeta Shinto segera menarik Tokiyuki untuk pergi dan menyelamatkan diri dari tempat itu sebelum semuanya terlambat. Kepada pendeta Shinto itu, Tokuyuki pun terus saja meminta jika sebaiknya biarkan saja ia mati, karena sebagai penerus dari kesogunan, ia sama sekali tidak bisa melindungi semua rakyat-rakyatnya dari amukan samurai yang menggila. Pendeta Shinto pun mengabulkan permintaan Tokuyuki. Ia segera melemparkan Tokuyuki dari atas tebing yang sangat curam. Kemudian Tokuyuki pun terjatuh tepat di hadapan para aliansi musuh. Kemudian pendeta Shinto berteriak jika ia adalah anak dari Hojo, pemimpin dari kerajaan Kamakura. Orang-orang ini pun segera untuk membantai habis Tokuyuki. Namun dengan kecerdasannya, Tokuyuki pun berhasil menghindari serangan dan juga bilah pedang katana yang dimiliki oleh para samurai ini. Tak ada satupun pedang katana yang dapat melukai Tokuyuki. Dengan teknik melarikan diri yang sangat hebat, Tokuyuki pun berhasil selamat dari kepungan para aliansi musuh yang saat ini sedang mengepungnya.
Pada akhirnya, untungnya Tokiyuki berhasil selamat dan kembali lagi ke pelukan pendeta Shinto itu. Ia berkata pada pendeta Shinto, "Jika kau melakukannya lagi, aku benar-benar bisa mati. Tadi itu hampir saja." Pendeta Shinto yang sudah mengerti dengan keinginan Tokiyuki, ia pun berkata, "Bukankah tadi kau bilang kau akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanmu terhadap rakyatmu? Maka dari itulah aku sengaja mendorongmu tadi." Tokiyuki pun di sini sadar jika bertarung melawan aliansi musuh tanpa persiapan yang matang dan juga teknik berperang yang mumpuni, itu adalah sebuah misi bunuh diri yang dilakukan dengan cara sengaja dan juga sangat sadar. Kemudian pendeta Shinto itu pun membawa pergi Tokiyuki dengan kepungan anak panah dari para aliansi musuh. Namun seakan diberkati dengan anugerah kekuatan dewa, tidak ada satu panah pun yang dapat melukai mereka. Bahkan walaupun Tokiyuki nyaris saja terkena anak panah, tapi ia dapat menghindar dengan sangat mudah sekali. Malam harinya, para tentara musuh pun mencari keberadaan dua orang lagi yang dikabarkan masih selamat, yaitu Tokiyuki dan juga kakak tirinya, Kunitoki. Kunitoki pun melihat orang-orang itu sedang mencari keberadaannya, yang kemudian ia pun dihampiri oleh seorang paman yang ia anggap semula sangat baik dan berpihak padanya. Paman itu pun berkata jika maksud kedatangannya adalah untuk menyelamatkan tuan muda ini. Sang paman juga mengatakan pada Kunitoki jika adik tirinya Tokiyuki telah diselamatkan oleh Tuan Hige dari Suwa, dan kini tinggal mereka berdua lah yang harus segera menyelamatkan diri. Namun suatu mereka hendak pergi, para tentara musuh pun akhirnya menemukan keberadaan mereka, dan sang paman pun berkata, "Aku akan coba untuk bernegosiasi dengan para samurai itu. Menghadapi mereka bukanlah hal yang melelahkan. Aku akan maju. Jika terjadi hal buruk padaku, tuan muda sebaiknya segera lari." Namun faktanya, pamannya pun mengkhianatinya. Kunitoki yang sadar atas pengkhianatan tersebut, ia pun berlari sekuat tenaga, menghindar dari para samurai yang saat ini coba untuk menghabisi hidupnya. Akan tetapi sayangnya, pengajarannya pun berhasil digagalkan. Kunitoki lalu tertangkap oleh para samurai yang mengejarnya. Keesokan paginya, sewaktu sedang tertidur, Tokiyuki pun dibangunkan oleh pendeta Shinto yaitu Hige. Hige kemudian berusaha mencoba untuk membangunkan Tokiyuki. Dikarenakan Tokiyuki yang tidak mau bangun, Hige pun berniat untuk menciumnya agar Tokiyuki segera bangun. Tapi hal itu pun membuat Tokiyuki menjadi kaget. Ia pun lalu bersiap untuk melarikan diri karena merasa dalam bahaya saat ini. Setelah itu, Hige pun mencoba untuk menceritakan semuanya pada Tokiyuki. Jika saat ini mereka berada tak jauh dari desa Kamakura, dan setelah Tokiyuki mengecek keadaan desa, ia pun terkejut karena saat ini desanya sudah terbakar habis, rata dengan tanah. Tokiyuki memberanikan diri untuk mencoba melihat lebih dekat lagi di arah desa. Sesampainya di sana, ia pun terkejut melihat ada dua orang musuh yang saat ini sedang berbicara terkait kematian dari kakaknya yang dipenggal secara sadis kepalanya. Tak terima dengan kabar tersebut, Tokiyuki kemudian mendekat ke arah dua orang itu. Ia berkata jika pasti mereka telah berbohong. Kedua samurai ini pun berbalik bertanya pada Tokiyuki siapakah dirinya. Tokiyuki di sini bingung harus menjawab apa, sebab jika ia jujur, pasti ia juga akan langsung ditangkap oleh kedua samurai ini dan akan dihukum mati juga seperti kakak tirinya Kunitoki. Kemudian untungnya Hige pun datang bersama Shizuku di waktu yang tepat. Hige kemudian berkata pada dua samurai ini jika Tokiyuki adalah seorang bocah yang saat ini sedang magang di kuilnya, agar kedua samurai ini tidak menaruh rasa curiga pada mereka semua. Pada akhirnya Hige pun memutuskan untuk pergi dari hadapan kedua samurai ini. Di tengah jalan, Hige pun memperlihatkan pada Tokiyuki keadaan sang paman sekarang. Sang paman gagal untuk menjadi jenderal sebelum ia dapat mendapatkan kepala dari Tokiyuki dan ia serahkan pada sang kaisar. Yang itu artinya jika keadaan dari Tokiyuki saat ini sedang terancam keselamatannya dari sang paman. Tokiyuki yang menyadari hal tersebut, ia pun akhirnya bersedia untuk dilatih di kuil bersama dengan Hige, semata-mata semua itu untuk mengembalikan
menggantikan tahta kejayaan dari seorang samurai Tokuyuki di masa depan. Dan untuk itu, Tuan Hige sudah mempersiapkan 2 orang anggota tambahan untuk menjadi kaki dan tangan dari Tokuyuki di masa depan nanti. Kemudian Tokuyuki pun dipertemukan oleh Hige dengan 2 orang bocah laki-laki bernama Koziro dan yang perempuan adalah Ayako, yang dimana sesuai janji dari Hige tadi, jika mereka berdua nantinya akan membantu secara penuh Tokiyuki di masa depan. Malam harinya, Hige pun memberikan sebuah pedang katana untuk Tokiyuki. Ia berpesan jika Tokiyuki harus melakukan tugas pertamanya hari ini juga, yang kemudian setelah itu Tokiyuki berdiri di tengah hutan. Rupanya paman dari Tokiyuki telah diberitahu oleh Hige tentang keberadaan dari Tokiyuki saat ini. Sang paman yang melihat jika ada peluang emas untuk menghabisi Tokiyuki, ia pun segera untuk mengeksekusinya. Tapi di waktu bersamaan, Koziro dan Ayako pun muncul dan langsung menyerang sang paman, hingga pertarungan pun terjadi secara epik, walaupun hasilnya tidak imbang dikarenakan pamannya sudah dewasa dan memiliki teknik berpedang yang mumpuni. Sementara kelompok dari Tokiyuki, mereka semua masihlah anak-anak yang pastinya sangat diremehkan kemampuan berpedangnya oleh sang paman. Di tengah pertarungan sengit itu, Koziro dan juga Ayako pun diperintahkan oleh Hige agar sebaiknya mereka tidak membantu Tokiyuki. Hal itu dikarenakan seharusnya Tokiyuki harus menjadi penerus anggota kesogunan, yang dimana sebagai seorang samurai sejati di masa depan, ia harus bisa untuk bertahan seorang diri tanpa bantuan dari aliansi manapun. Singkat cerita, pada akhirnya Tokiyuki pun menikmati pertarungannya bersama dengan sang paman, walaupun sejauh ini ia hanya bisa untuk menghindar saja tanpa melakukan perlawanan, dikarenakan memang sejatinya Tokiyuki hanya mampu untuk menghindar dari tangkapan musuh siapapun. Namun, walaupun demikian, satu saja kesalahan fatal yang dilakukan oleh Tokiyuki, maka itu akan bisa langsung merenggut nyawanya. Karena terus saja menghindar dari serangan sang paman, alhasil lambat laun, kekuatan fisik dari pamannya pun mulai melemah karena terlalu lelah terus saja menyerang Tokiyuki, dan di sini merasa jika ada celah untuk melakukan perlawanan. Ayako dan juga Koziro pun tidak membuang waktu. Mereka segera menyerang paman dari Tokiyuki. Puncaknya dari penyerangan tersebut membuat pedang katana dari sang paman pun akhirnya terpental sangat jauh. Tapi di sini sang paman pun tetap saja berusaha untuk mengambil kembali pedang katana miliknya. Ayako berusaha untuk mengagalkannya, tapi pada akhirnya pedang itu pun tidak bisa untuk ia dapatkan. Yang setelah itu, Tokiyuki pun segera berlari dari arah atas langit. Kemudian kepala sang paman pun sukses ia penggal dengan sempurna.